Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Khairiyah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Untuk pengumpulan informasi dan analisis data, di sini saya mengambil data di tempat magang saya sendiri, yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, terkait data siswa SD sekota Malang. Nah, untuk analisis datanya dapat kita lihat bersama bahwa di Kota Malang ini terdapat 5 kecamatan, yaitu Kedung Kandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru. Nah, data yang saya ambil ini dari tahun 2020 sampai 2022, jadi hanya 3 tahun saja. Selama 3 tahun, pada tahun 2020, 2021, dan 2022, Kota Malang menghasilkan jumlah siswa sekolah dasar itu sekitar 216.000 peserta didik. Diketahui pada tahun 2022, bisa kita lihat bersama, Kecamatan Kota Malang mengalami penurunan jumlah siswa. Di tahun 2022 itu seluruh kecamatan di Kota Malang itu mengalami penurunan jumlah peserta didik, terutama di Kecamatan Klojen. Dapat kita lihat di Kecamatan Klojen ini mulai tahun 2020 jumlah peserta didiknya itu paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Ditambah lagi pada tahun 2022 sangat terus drastis dari 11.000 menjadi 10.000 peserta didik. Begitu juga di Kecamatan Lowokwaru, di mana juga mengalami penurunan jumlah peserta didik pada tahun 2022. Namun Kecamatan Lowokwaru ini tetap menjadi kecamatan di mana jumlah peserta didiknya itu paling banyak di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Dapat kita lihat di tabel yang telah saya cantumkan, seperti itu. Nah, untuk identifikasi kebutuhannya sendiri, berdasarkan data yang telah saya cantumkan, ini dapat kita lihat di slide-nya. Jadi, penurunan jumlah peserta didik dipengaruhi oleh banyak hal, seperti penurunan jumlah usia anak sekolah di kecamatan tersebut, terutama untuk Kecamatan Klojen yang memang mengalami penurunan jumlah peserta didiknya di setiap tahunnya, terlebih di tahun 2022. Terus yang kedua, adanya perpindahan peserta didik ke kecamatan lain. Nah, identifikasi penyebab penurunan tersebut dapat membantu dalam menentukan kebutuhan yang perlu diatasi di setiap kecamatannya, terutama untuk pendidikannya. Selanjutnya, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Tujuan dapat diidentifikasi adalah melakukan peningkatan jumlah peserta didik di setiap kecamatan, terutama pada Kecamatan Klojen yang selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Untuk prioritasnya, melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan itu mungkin seperti melakukan sosialisasi atau promosi sekolah, terus menjaga dan meningkatkan kualitas sekolah yang ada. Kualitas sekolah itu bisa kita lihat dari bentuk kualitas pembelajarannya, kualitas tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, karena itu akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, orang tua atau wali untuk menyekolahkan anaknya, serta mengatasi faktor-faktor yang mungkin memengaruhi penurunan jumlah siswa, seperti mungkin faktor ekonomi ya, kebanyakan itu kita cari solusinya bagaimana. Mungkin seperti menyediakan beasiswa untuk masyarakat miskin, itu juga bisa membantu orang tua atau masyarakat punya keinginan menyekolahkan anaknya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menyusun alternatif penyelesaian. Di sini ada beberapa alternatif yang ditawarkan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang pertama, melakukan sosialisasi atau promosi sekolah. Karena dengan kita melakukan sosialisasi atau promosi sekolah itu akan membantu masyarakat atau orang tua ketika tidak paham, nanti kan melalui sosialisasi itu akan lebih paham lah, istilahnya seperti itu. Promosi sekolah ini bisa dilakukan saat PPDB, mungkin kan biasanya ada brosur. Nah, dari situ akan memberikan pemahaman tersendiri untuk pendaftar.
Yang kedua, melakukan penyusunan rencana pengembangan sekolah seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidik, dan lain-lain. Karena apabila kualitas pembelajarannya bagus, terus kualitas pendidiknya juga bagus, itu akan menjadi daya tarik untuk orang-orang menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang mendukung seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi jumlah penurunan siswa. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelum, seperti masalah ekonomi mungkin dari sekolah. Untuk kebijakan pemerintah saat ini itu banyak sekali menyediakan beasiswa. Nah, itu salah satu alternatif untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah siswa. Menyediakan beasiswa. Sekarang itu ada beasiswa untuk masyarakat miskin, terus juga ada prestasi akademik, non-akademik, itu juga termasuk alternatif untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah siswa. Dan mungkin untuk saat ini juga kebijakan pemerintah yaitu menetapkan sistem zonasi di PPDB. Itu juga sangat membantu untuk mencegah penurunan jumlah siswa, karena dengan sistem zonasi ini tujuannya adalah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dikatakan dengan adanya sistem zonasi ini penurunan jumlah siswa itu sedikit kemungkinan terjadi karena semuanya diratakan. Dan alhamdulillahnya kemarin di Kota Malang sudah diterapkan secara intens mulai tahun 2020. Itu sudah diterapkan sistem zonasi dan juga kualitas pendidikan di Kota Malang sudah diratakan, dan akhirnya sistem zonasi tidak mengalami banyak problematika di dalamnya. Yang terakhir yaitu mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Implementasi ini yaitu melakukan kerjasama antara pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan terutamanya itu bekerja sama. Jadi pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua saling berhubungan seperti itu. Yang kedua, menilai. Evaluasi secara berkala dengan tujuan untuk memantau perkembangan jumlah peserta didik dan menilai efektivitas tindakan yang telah diambil. Jadi mengevaluasi atau penilaian itu memang harus dilakukan secara berkala. Karena ketika kita melakukan evaluasi itu kan pasti ditemukan kesalahan-kesalahan atau kurang di mana program yang dilakukan. Nah, dari situ nanti bisa ditemukan jalan keluarnya bagaimana, seperti itu. Yang terakhir itu memodifikasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ini sangat penting, seperti sosialisasi yang telah saya sebutkan tadi. Dan saya sudah banyak mengamati lah istilahnya selama saya magang. Itu di Dinas Pendidikan itu banyak sekali seperti sosialisasi kepada guru, siswa, atau bahkan orang tua. Yaitu tadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini seperti pembelajarannya, sarana prasarananya, tenaga pendidik, dan lain-lain. Karena dengan begitu, apabila semuanya baik, bagus, itu akan menarik perhatian untuk masyarakat menyekolahkan anaknya. Yang ketiga, menyediakan berbagai beasiswa. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, memang dari pemerintah harus membantu, terutama untuk masyarakat yang istilahnya punya kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena dengan menyediakan beasiswa itu akan menjadi kesempatan untuk mereka untuk mendaftar gitu. Terus melibatkan pihak terkait dalam penyusunan strategi pendidikan. Nah, ini juga telah saya saksikan di Dinas Pendidikan. Itu banyak sekali seperti pelatihan kepala sekolah, terus pelatihan guru-guru PNS itu juga tujuannya yaitu menyusun strategi pendidikan yang bagus untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.